lancar yang kita cintai. Kami berdiri dengan tekad yang murni, menjadi guru penggerak, pembawa perubahan. Dengan hati yang ikhlas, penuh dedikasi dan harapan. Semoga tergerak, mari bergerak. Ayo menggerakkan demi masa depan cemerlang. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Haryati. Oke, bagaimana kabarnya pada sore ini Pak Budi? Alhamdulillah baik, Bu. Selamat sore juga ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Baik Pak Budi, hari ini kan nih rencananya kan kita melakukan kegiatan coaching. Nah, bagaimana? Apakah Pak Budi sudah siap? Oh, siap dong, Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Ibu Henani, Bu. Oh, iya. Nah, berhubung tugas saya hari ini sebagai observer, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Pak Budi. Yang pertama mengenai praktik coaching yang sudah Pak Budi kemarin lakukan. Bagaimana Pak perasaan Bapak? Untuk praktik coaching kemarin, yang pasti saya nervous, Bu. Karena mungkin itu adalah praktik coaching yang pertama yang saya lakukan gitu. Jadi agak deg-degan gitu pada saat yang pertama itu. Kemudian alur Tirta juga masih ragu-ragu, Bu, untuk pelaksanaannya. Karena harus sesuai ya, bukan itu? Oke. Baik Pak Budi, karena memang belum terbiasa ya kan Pak Budi. Semoga untuk kegiatan kali ini berjalan dengan lancar ya Pak. Iya, Bu. Baik, untuk selanjutnya pada proses coaching ini kan ada 3 kompetensi kan Pak. Yang pertama kan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Pak Budi, bagian kompetensi mana yang Pak Budi merasa belum yakin nih dari 3 kompetensi tersebut? Oh iya, Bu. Kebetulan belajar dari praktek yang kemarin itu ya, Bu ya. Menurut saya yang masih belum maksimal itu adalah di bagian present atau kehadiran penuh, Bu. Baik Pak Budi, jadi Bapak merasa pada bagian kehadiran penuh ya Pak yang perlu dikembangkan? Iya, betul sekali, Bu. Ya, jadi semoga di kehadiran penuh pada saat praktek coaching dengan Ibu Henani nanti bisa terlaksana dengan baik dan saya bisa merasakan atau memposisikan diri saya untuk hadir secara penuh mendengarkan dari Ibu Henani, belajar dari pengalaman yang sebelumnya tadi kan saya masih kurang dalam hal itu, Bu. Seperti itu. Oke. Terakhir nih Pak, apa yang Bapak inginkan dari coaching kali ini Pak? Yang saya harapkan adalah semoga pada saat pelaksanaan coaching nanti, Bu, saya dapatkan solusi terbaik untuk coach saya. Semoga apa yang didapatkan itu nanti dapat bermanfaat dan bisa dilaksanakan oleh coach saya, seperti itu. Baik, semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar ya Pak. Selanjutnya saya persilahkan Pak Budi untuk melakukan coaching dengan Ibu Henani. Saya akan mengamati coaching yang Bapak lakukan. Oke, apakah siap. sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah kehadiran penuh Pak Budi sudah semakin meningkat. Oke, siap. Oke, silahkan Pak untuk dilanjutkan coachingnya dengan Ibu Henani. Baik, Bu, terima kasih dan semoga nanti bisa dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin. Oke. Selamat sore, Bu Henani. Bagaimana kabarnya hari ini? Sore Pak Budi, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Henani yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kali ini, Bu Henani? Baik Pak, saya juga berterima kasih pada Pak Budi yang sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Pak, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran di sekolah. Kan selain tugas pokok saya sebagai kepala sekolah, Iya, betul. saya itu juga menggemban tugas sebagai guru tambahan, itu ya guru PKN Pak. Oh, begitu ya, Bu ya. Iya. Nah kadang saya itu merasa bingung. Mm-mm. Kalau berada dalam kelas itu muridnya itu lebih banyak diam. Oh iya, Bu. Jadi tidak seperti kelas lainnya Pak yang biasa memberikan respon saat saya menyampaikan materi. Kelas iya, Bu. ini tuh lebih banyak diamnya gitu loh Pak. Kalau dalam pembelajaran saya. Jadi terlihat pasif ya, Bu ya, di kelas yang Ibu Ampu, selain
Ibu juga sebagai kepala sekolah, kemudian dapat tugas tambahan mengajar di sekolah tersebut untuk mengajar PKN di kelas tersebut. Akan tetapi di kelas tersebut malah banyak yang pasif ketika Ibu mengajar di kelas tersebut, Bu ya. Iya Pak. Iya, mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu ya. Iya Pak, kurang lebih seperti itu. Baik Bu, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya mau tanya lagi nih Bu, apa sih yang Bu Henani inginkan dalam obrolan kita kali hari ini? Saya ingin Pak dalam permasalahan itu ada solusi dari permasalahannya tadi Pak. Karena terkadang saya bingung itu harus ngapain di kelas. Berbeda jauh gitu loh Pak dari latar belakang saya yang sebenarnya itu kepala sekolah ke guru PKN. Memang sangat jauh berbeda ya Bu ya, antara yang tugas utama Ibu yang sebenarnya itu adalah seorang kepala sekolah, akan tetapi karena mungkin di sekolahan Ibu kekurangan guru untuk mengajar, sehingga Ibu mengemban tugas tambahan menjadi guru PKN untuk beberapa kelas ya. Baik Bu, kalau boleh saya tahu situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini, atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Bu Henani waktu mengajar di kelas. Jadi perasaan Bu Henani itu ketika mengajar di kelas, kemudian ini mendapatkan siswa yang seperti Ibu ceritakan tadi ya, murid-muridnya atau siswanya pasif begitu. Silakan Bu. Jujur saja Pak, kalau masuk di kelas ini saya pasti bingung. Nanti mau ngapain? Mau saya kasih model pembelajaran yang bagaimana, kemudian karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi, dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi murid-murid itu lebih menyukai model yang pasif seperti itu Pak. Jadi di saat kelas lain itu lebih suka dengan diskusi, kelas itu tuh beda sendiri, mereka lebih suka mencatat, dan hampir itu semua dalam satu kelas. Sebenarnya sih tidak masalah, tapi kalau pembelajaran tiap kelas itu kan berbeda, jadi kita tidak dapat memaksa juga mereka maunya anak itu seperti apa. Tapi yang membuat saya terkadang bingung itu respon mereka itu saat pembelajaran dengan diam. Mereka itu apa memahami atau masih bingung gitu Pak? Oh iya, betul Bu ya. Agak bingung juga sih Bu ya menghadapi kelas yang seperti itu. Terkadang apa yang kita lakukan pada saat di kelas itu memang kita berharap anak didik kita itu semuanya aktif dalam kegiatan pembelajaran, tapi memang terkendala di kelas yang Ibu hadapi ini, anak-anaknya begitu pasif dan lebih suka mencatat dibanding dengan berdiskusi. Sedangkan memang betul sekali yang Ibu sebutkan tadi adalah bahwa kebiasaan kalaunya Ibu mengajar adalah inginnya murid itu adalah lebih aktif dan berdiskusi dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bu, lalu Ibu sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Pak, jadi beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke anak-anak, dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya itu ada di saya, dan ada anak yang bilang kalau dalam penyampaian materi terkadang saya itu kurang detail. Kemudian lagi saya juga terima dari apa yang anak katakan tersebut, dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT agar mereka lebih bisa menyimak dan mencatat tentunya. Tapi kembali lagi saya masih merasa belum begitu belum sesuai Pak. Jadi dalam pembelajaran itu mereka lebih banyak diam dan kurang ada respon dari pembelajaran saya tersebut. Oh begitu ya Bu ya. Jadi baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model pembelajaran tapi masih kurang respon dari siswanya ya Bu ya. Kemudian lalu kalau boleh saya tahu Bu, dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang seperti apa Bu? Dalam pembelajaran itu saya menginginkan murid yang lebih aktif gitu Pak. Jadi komunikasi antara dua arah. Jadi murid itu tidak hanya sebagai objek, tetapi juga menjadi subjek. Mereka juga tidak hanya mendengarkan, tapi juga bisa menjawab dengan bertanya pada saat saya menyampaikan materi. Oh begitu ya. Berarti kelas itu
yang dalam bayangan Bu Henani itu memang begitu atraktif, kemudian aktif sekali, murid-muridnya di dalam berdiskusi, kemudian kerja kelompok juga begitu aktif ya, harapan Ibu sebenarnya. Baik Bu, jadi lebih suka dengan komunikasi yang aktif begitu ya Bu ya? Iya Pak, jadi kelas itu terasa hidup begitu Pak. Tapi tidak cuma guru menjelaskan dan murid mendengarkan, tapi biasa ada pertanyaan-pertanyaan dari anak itu juga. Oh iya. Dan iya, hal iya. itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mata pelajaran PKN ini Pak. Lalu apa yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini Bu? Menurut saya yang bisa saya lakukan adalah dengan sedikit merubah cara Oh pembelajaran iya iya iya. atau model pembelajaran saya. Mm-mm. Kemudian saya juga akan minta kepada murid-murid Mm-mm. untuk membuat pertanyaan secara pribadi Mm-mm. dan bisa saling bertukar untuk menjawab. Oh, Jadi iya. mereka bisa lebih aktif dalam pembelajaran dan juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman lain dan mungkin juga dengan mendengarkan. Kemudian lagi memberikan tugas presentasi bisa individu atau kelompok agar mereka dapat mengasah kemampuan berkomunikasi mereka. Oh iya. Betul, Karena betul. nantinya mereka akan sangat memerlukan hal ini dalam dunia kerja. Oh iya betul betul. Karena kalau kegiatan semacam diskusi ini seperti hanya beberapa anak yang berpartisipasi dan banyak yang tidak aktif, dan mungkin juga saya akan menambah dengan menggunakan aplikasi semacam Quizzes, Pak. Jadi agar lebih bervariasi dan mereka tidak bosan. Iya betul sekali Bu. Saya setuju sekali dengan Ibu bahwa untuk kegiatan yang Ibu inginkan itu terhadap peserta didik memang sebagian besar adalah untuk mengasah peserta didik itu supaya nanti siap dalam dunia kerja. Baik sekali Bu. Luar biasa sekali yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar berencanakan bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi memang sedikit sulit ya Bu, karena jauh berbeda dari tugas Ibu yang sebenarnya yaitu kepala sekolah. Iya Pak, Kira-kira kapan nih hal tersebut akan Ibu lakukan? mungkin mulai minggu depan Pak. Jadi setelah kegiatan peringatan hari besar di sekolah saya. Baik Bu Henani, tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita nih. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kali ini? Dari obrolan kita kali ini, saya dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan untuk membimbing anak-anak di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Oh, berarti Ibu Henani sudah mendapatkan sendiri nih solusi terbaik untuk pembelajaran di kelas ya Bu ya. Kemudian juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Tadi ada Ibu sebutkan mencoba dengan quizzes tadi. Oh, itu bagus sekali Ibu. Baik, semoga apa yang kita bicarakan ini juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu, dan saya tunggu cerita Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Henani. Terima kasih juga Pak Budi sudah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Kita beri Henani. aplaus untuk praktek coaching hari ini. Nah, Ibu Henani sama Pak Budi, alhamdulillah praktik coachingnya sangat baik. Saya tadi menyimak, sudah terlihat Pak Budi alur ceritanya dari segi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan nih, Oke, siap, Bu. khusus untuk Pak Budi ya, selaku coach. Ini Pak Budi, menurut Bapak nih, indikator keberhasilan dari diskusi tadi apa Pak? Oke, baik Bu. Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat merencanakan atau mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya tadi. Nah, seperti itu Bu. Oh, iya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Henani lakukan sendiri ya pada pembelajaran yang akan datang. Kemudian tadi Pak Budi sampaikan untuk mengembangkan keterampilan kehadiran penuh ya, Pak Budi. Iya, betul. Di sini tadi saya mengamati bahwasanya Bapak sudah melakukan dengan sangat baik, Pak. Alhamdulillah. Praktek
praktik kehadiran penuhnya, karena kalau kita hadir secara penuh, Iya, otomatis betul. kita bisa mendengarkan dengan aktif. Kemudian kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot ya, ya Betul Pak Bu, Budi betul ya, betul Bu. Inge. Nggih. Jadi membuat coach merasa nyaman, kemudian menjadi lebih terbuka dan bisa menggali solusi dari permasalahan dari coach tersebut ya Pak Budi ya. Iya betul Bu Haryati. Oke. Kemudian terima kasih Pak Budi selaku coach dan Ibu Henani selaku Sama-sama, Bu. coach atas praktik coaching hari ini memberikan pelajaran pada kita semua bahwa kalau untuk menjadi coach itu kita harus memperhatikan ya kompetensi-kompetensinya ya. Oh iya betul Bu. Oke, Nggih, itu nggih, nggih. akhir kata kita akhiri sampai di sini ya Pak Oke, Budi, siap, Bu Henani. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Haryati. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak Bu Henani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Henani. Waalaikumsalam Pak Budi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Henani? Alhamdulillah baik sekali Pak Budi. Alhamdulillah baik Bu Henani. Untuk hari ini kita akan melakukan coaching ya kan? Bagaimana, sudah siapkah Bu Henani? Siap Pak. Oke, alhamdulillah. Berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Henani ini. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin, Bu. Kira-kira bagaimana perasaannya pada saat praktek tersebut? Untuk praktek coaching kemarin ya masih nervous Pak, deg-degan karena kan baru awal iya, dan juga belum terbiasa dengan teknik ceritanya. Jadi harus belajar lagi Pak. Oke, oh berarti belum terbiasa ya Bu ya. Jadi masih nervous gitu. Setidaknya nanti di latihan yang berikutnya ini semoga Bu Henani akan jauh lebih bagus lagi ya. Nggih. Baik. Jadi karena memang belum terbiasa, semoga untuk kegiatan kali ini Bu Henani menjadi lancar, kemudian bisa menemukan solusi yang baik untuk coachingnya ya Bu ya. Iya Pak. Baik Bu, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan dan berbobot. Kira-kira Bu Henani masih kurang baik di bagian yang mana nih Bu Henani? Kalau saya itu Pak di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Baik, jadi Bu Henani merasa bahwa di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot ini perlu dikembangkan lagi ya Bu ya? Iya Pak. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pastinya saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Pak. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa ataukah justru meningkat, khususnya juga di bagian mendengarkan secara aktif, kemudian lagi mengajukan ke pertanyaan yang berbobot juga. Semoga itu akan jauh lebih meningkat kepada Ibu Henani dalam peningkatan pelaksanaan coaching yang kali ini Bu ya. Nggih. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar. Amin. Silahkan Bu. Assalamualaikum Ibu Haryati. Waalaikumsalam Bu Henani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Henani, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah bisa meluangkan waktu sore ini. Kita mau ngobrol, tidak lama, sebentar aja Bu. Antara 10 sampai 15 menit. Apa nih yang mau Ibu omongin sore ini? Baik, saya juga berterima kasih nih kepada Bu Henani sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan cerita saya. Begini Bu Henani, saya ini kan baru dipindah tugaskan Bu Henani. Nah, di sekolah tempat saya yang baru, selain saya mengajar dengan tugas saya, pokok saya juga dikasih ngajar yang bukan bidang saya Bu. Nah, itu jadi masalah bagi saya Bu. Iya, jadi Ibu
mendapatkan tugas tambahan selain tugas Ibu sebagai guru IPA, Ibu juga mendapatkan tambahan lain. Jadi itu yang Ibu merasa Ibu terbebani lah. Iya Bu, saya merasa saya belum mampu Bu mengajar selain mengajar IPA Bu. Baik, jadi di sini Ibu lebih kepada merasa terbebani dari tugas tambahan Ibu tadi ya kalau Bu. Iya Bu, iya benar Bu Nani. Nah, jadi apa tujuan yang ingin Ibu Haryati dapatkan dari coaching kita kali ini? Saya ingin sekali Bu, ketika saya berbicara sama Ibu, saya ingin sekali mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Saya menemukan bahwa saya tidak merasa terbebani gitu Bu dengan tugas tambahan saya Bu. Itu saya pengen sekali Bu punya solusi Bu. Oh iya, jadi Ibu Haryati ini ingin mendapatkan tugas tambahan tersebut, tetapi merasa tidak terbebani Iya dari Bu, tugas tambahan betul tersebut. Bu. Mana? Apa ukuran dari keberhasilan dari pertemuan coaching kita kali ini? Ukuran keberhasilan dari pertemuan coaching kita hari ini, saya menemukan solusi Bu atas permasalahan saya Bu. Itu Bu. Iya, jadi Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan Ibu tadi. Iya Bu. Kemudian lagi kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang ini di sekolah Ibu? Kalau kesempatan Bu di tempat sekolah saya ini banyak rekan-rekan kerja saya Bu, banyak guru-gurunya, banyak guru-guru yang hebat, yang cerdas itu Bu. Menurut saya itu sebagai tempat saya untuk belajar Bu kepada guru-guru yang lebih 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 menguasai lah ibaratnya daripada saya yang baru-baru gini Bu. Ya, jadi di sekolah Ibu tuh banyak rekan sejawat begitu ya Bu, yang Betul. untuk tempat berbagi, untuk dapat memberikan solusi juga Bu, atau berbagi ilmu, sehingga dari tugas-tugas Ibu tadi ada beberapa itu atau tambahan gitu Bu, atau masukan dari teman-teman Ibu tadi. Betul Bu. Nah, kemudian dari skala 1 sampai 10 berada di skala berapa Ibu Haryati sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau menurut saya nih Bu, baru 7 Bu. Dari 1 sampai 10, 7 Bu. Jadi masih dalam 7. Nah, jadi kemudian kekuatan apa yang Ibu miliki dalam meraih tujuan tersebut untuk mengatasi permasalahan Ibu tadi? Kekuatan saya, mungkin saya orang yang senang belajar Bu. Saya suka tantangan, saya suka hal-hal yang baru, kemudian saya senang berdiskusi dengan guru-guru yang lebih senior daripada saya. Kemudian meskipun selain di ini ya Bu, selain di rekan kerja di sekolah, saya juga senang Bu untuk menjalin silaturahmi dengan guru-guru dari luar sekolah saya Bu. Oh, bagus Ya. sekali Bu. Jadi Ibu ini memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru-guru ataupun dengan teman sejawat di sekolah Ibu. Iya Bu. Kemudian lagi apa hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Kalau hambatan itu dari diri saya sendiri Bu. Saya merasa saya belum mampu kayak gitu. Saya merasa tidak percaya diri kayak gitu nah Bu. Ketika saya diberi amanah selain ngajar IPA, saya tuh rasa kada bisa kayak gitu. Rasa nggak bisa. Saya tuh bisanya ngajar IPA aja. Saya belum merasa percaya diri untuk dikasih mata pelajaran lain untuk ngajar Bu. Oh, baik Bu. Jadi dari yang Ibu ceritakan tadi, Ibu kurang percaya diri dengan kemampuan yang Ibu miliki. Kemudian dari apa tadi yang Ibu kurang percaya diri tadi, kemudian dari masalah Ibu tadi, apa solusi dari permasalahannya itu Bu? Sepertinya saya harus belajar Bu. Saya harus belajar meyakinkan diri saya mungkin ya Bu, kalau saya mampu Iya, untuk Bu. ngajar selain IPA. Yakin. Kebetulan kan yang mapel yang dikasih ke saya itu juga prakarya satu rumpun lah Bu dengan IPA. Dan kebetulan di sekolah saya banyak guru-guru yang menguasai prakarya, menguasai gitu. Jadi kemungkinan saya mungkin mengajak berdiskusi ya, belajar sama guru-guru di sana ya Bu ya. Tapi saya karena mungkin saya orang baru, mungkin agak malu-malu Bu. Mungkin di awal, mudah-mudahan kedepannya saya tidak malu-malu lagi. Ya Bu, jadi di sini Ibu harus percaya diri Ibu ya kalau Bu. Jadi untuk selain Ibu tadi ada mendapatkan beban kerja tadi, tetapi juga ada bantuan dari teman sejawat, kemudian juga yang tugas tambahan tadi itu juga masih berhubungan dengan mapel yang Ibu pegang. Jadi
Ibu dapat mencari solusinya begitu Bu. Iya Bu Henani. Apa rencana yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Ibu? Rencananya tadi saya akan belajar secara mandiri, kemudian saya akan mengajak guru-guru yang di sana yang sudah pernah ngajar prakarya mungkin untuk belajar sama mereka Bu, berdiskusi, berkolaborasi. Mungkin nanti saya juga belajar dengan guru-guru di luar sekolah saya, atau saya ikut MGMP-nya Bu untuk belajar Bu. Bagus Iya. sekali Ibu. Jadi rencana Ibu sudah ada rencana yang mau Ibu jalankan begitu ya Bu ya? Iya Bu. Kemudian apa strategi yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Strateginya ya saya harus belajar, mungkin ya belajar. Kemudian yang tadi saya merasa tidak percaya diri, saya melatih kepercayaan diri saya. Mungkin saya harus memulainya Bu. Iya, Iya, saya iya. harus memulai itu Bu. Bagus sekali yang mau Ibu laksanakan begitu. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalahnya dalam minggu ini Bu? Kalau minggu ini mungkin saya mencari informasi tentang pelaksanaan MGMP-nya Bu. Untuk di luar ya Bu, untuk MGMP Mapel yang baru saya ampuni. Kemudian saya akan berdiskusi dengan guru-guru di sana yang sebelumnya sudah pernah memegang mata pelajaran itu. Kemudian saya belajar secara mandiri mungkin di YouTube Bu, tentang materi-materi itu. Mungkin mulai besok Bu. Oh, bagus sekali Ibu. Jadi sudah ada rencana ke depan. Iya Bu. Dari setelah Ibu menyampaikan tadi solusi yang mau dilaksanakan tadi, dari skala 1 sampai 10 berada di skala berapa yang Ibu harapkan setelah melaksanakan rencana tersebut? Saya mau 10 Bu. Oh, bagus sekali Bu. Jadi, ya. Kemudian apa komitmen Ibu dalam mengatasi masalah tersebut? Saya berkomitmen Bu, mulai sekarang saya harus percaya diri Bu. Ketika saya diberi amanah oleh kepala sekolah berarti saya mampu. Bagus sekali. Kemudian saya akan mengikuti MGMP-nya Bu. Kemudian saya akan belajar dengan guru-guru yang sebelumnya pernah ngajar mapel itu Bu. Dan saya akan belajar lewat YouTube ataupun buku-buku yang relevan. Bagus sekali Ibu, itu sangat bagus sekali rencana-rencana Ibu. Kemudian lagi di sini Bu, ada siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan rencana yang akan Ibu lakukan? Pertama kepala sekolah Bu, saya akan memohon izin kepada beliau untuk mengikuti MGMP. Kemudian rekan kerja saya Bu, kemudian rekan kerja saya di sekolah, guru-guru senior yang sudah pernah mengajar mapel tersebut. Kemudian teman-teman di luar unit kerja yang serumpun mapelnya dengan itu Bu. Iya. Bagus sekali Ibu. Jadi Ibu sudah siap dengan rencana ke depannya. Iya Bu. Kemudian lagi apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan coaching kita kali ini Bu? Yang saya dapatkan, saya merasa bahagia Bu. Saya menemukan solusi tentang permasalahan saya, yaitu rasa kurang percaya dirinya ketika saya diberi amanah untuk mengajar mapel yang tidak sesuai dengan background pendidikan saya. Kemudian saya akan belajar Bu. Saya akan belajar untuk mempelajari materi yang berhubungan dengan tugas tambahan tersebut Bu, baik lewat YouTube, lewat MGMP, maupun lewat diskusi-diskusi dengan rekan-rekan sejawat itu Bu. Bagus sekali Ibu. Nah, jadi dari pertemuan tadi Ibu sudah dapat menemukan solusinya. Kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Siap Bu. Saya ingin tahu apa saja yang sudah Ibu lakukan. Oke Bu, saya siap bertemu dengan Ibu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada Ibu Henani. Ya, Pak. Untuk kegiatan praktek coaching hari ini, Ibu Henani dan Bu Haryati sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur kita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Henani selaku coach ya Bu ya. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi Bu? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu
Haryati lakukan sendiri ya Bu ya, pada pembelajaran selanjutnya. Kemudian tadi Bu Henani sampaikan bahwa ingin membagikan, mengembangkan pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya, atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada Koci Ibu. Kemudian di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik, karena dengan kita memberikan pertanyaan yang berbobot, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan berbobot itu akan membuat Koci menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi Koci yang saya lihat tadi kelihatan sangat termotivasi Bu ya. Kemudian untuk melakukan rencana aksi juga tadi, seperti setelah berkoci dengan dan coaching dengan Ibu Henani tadi, terlihat sekali ekspresi yang di awal seperti masih perlu mendapatkan solusi, ternyata setelah melakukan diskusi tadi sudah mendapatkan solusi. Ekspresi beliau sudah sangat berbeda sekali Bu. Begitu Bu. Iya, betul sekali Pak Budiman. Iya, terima kasih ya Bu Henani selaku coach, kemudian Ibu Haryati selaku coach atas praktik coaching hari ini, dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Haryati. Selamat sore Bu Henani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Henani. Alhamdulillah. Baik Ibu Haryati, untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya kan? Ya Bu. Bagaimana, sudah siap? Insya Allah siap Bu. Nah, jadi berhubung dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Haryati. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Untuk praktik coaching kemarin, jujur ya Bu, saya itu deg-degan Bu, karena itu pertama kali saya melakukan teknik coaching Bu sama rekan saya. Jadi saya belum terbiasa. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Amin. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Ibu Haryati yang masih kurang yakin di bagian apa nih? Kalau menurut saya di bagian mendengarkan dengan aktif Bu, saya masih belum fokus Bu untuk bisa mendengarkan coach saya secara aktif Bu. Itu Bu yang saya rasa masih kurang. Baik, jadi Ibu merasa kurang dalam mendengarkan aktif ya Bu ya. Inge. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kita kali ini? Saya menginginkan, saya berharap ya Bu ya, akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya nantinya Bu. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu ya. Iya, Dan Bu. selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observernya saya, kemudian saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observernya saya, kemudian saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian mendengarkan secara aktif, apakah nantinya akan bisa atau justru meningkat biasa saja, atau justru meningkat dengan sangat baik. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Selamat sore Pak Budiman. Selamat sore juga Bu Haryati. Bagaimana kabarnya Pak Budiman sore ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik Bu. Alhamdulillah.
Apa nih yang ingin Bapak Budiman ceritakan pada pertemuan kita ini, Pak? Begini Bu Haryati, kemarin kan ada rapat Dewan Guru terkait pembentukan kepanitiaan HUT nih Bu. Sekolah yang akan dilaksanakan bulan November nanti. Di rapat itu ternyata saya ditunjuk Bu oleh kepala sekolah untuk sebagai ketua panitia. Saya sebenarnya sih menolak Bu Yati ya, Iya. karena saya ada tugas-tugas yang lain yang harus saya selesaikan berbarengan dengan kegiatan HUT tersebut. Eh, saya juga usul kepada kepala sekolah untuk menunjuk rekan lain Bu, eh, sebagai ketua panitia. Ternyata kepala sekolah tetap menunjuk saya. Nah, itu bikin saya pusing, Bu. Bingung, Bu Yati. Iya, luar biasa Pak Budi. Saya menangkap ya bahwa Pak Budi selain tugas utamanya sebagai mengajar di sekolah tadi ya, diberi amanah ya jadi ketua panitia HUT, kemudian ada tugas tambahan tadi ya sebagai pembina ekstrakurikuler, kemudian di organisasi. Benar begitu Pak Budi? Iya, betul sekali, Bu. Luar biasa Pak Budi. Saya menangkap bahwa Pak Budi merasa beban kerja Bapak bertambah ketika ditugaskan sebagai ketua panitia HUT. Benar begitu Pak Budi? Iya, betul sekali, Bu. Iya, baik Pak Budi. Menurut Bapak nih, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan kita kali ini, Pak? Ukuran keberhasilan pada pertemuan kita kali ini, Bu, saya berharap mendapatkan solusi terbaik atas beban yang saya tanggung pada saat saya ditunjuk sebagai ketua panitia oleh kepala sekolah. Itu saja sih, Bu. Semoga bisa meringankan apa yang saya pikirkan. Iya. Menurut Pak Budi nih, apa yang menyebabkan tugas sebagai ketua panitia HUT ini menambah beban kerja Pak Budi? Oke. Kebetulan, Bu Haryati ya, untuk saat ini saya kan ada tugas-tugas lain nih yang harus saya selesaikan. Kemudian penunjukan sebagai ketua panitia HUT ini jelas menambah beban kerja saya yang sudah eh, banyak sekali Bu, seperti itu. Karena saya tahu sebagai ketua panitia pastinya akan bertanggung jawab penuh dari mulai perencanaan kemudian pelaksanaan. Bagi saya itu semua tidak ada yang mudah Bu. Budiman tadi menyebutkan ada tugas-tugas lain, Pak. Iya, betul. Boleh Pak Budiman ceritakan apa tugas-tugas itu, Pak? Ya, selain tugas utama mengajar ya Bu ya, saya juga sebagai wali kelas, kemudian pembina ekskul, dan saya juga pengurus organisasi Bu. Banyak ya Bu ya yang saya Iya, bebankan. Pak Budi. Pengurus organisasi itu juga tidak hal yang mudah, dan saat ini saya juga sedang menjalani kegiatan pendidikan guru penggerak. Nah, di mana dalam pendidikan tersebut juga banyak sekali tugas-tugas yang harus saya kerjakan. Nah, di mana ada yang juga ditambah lagi satu Bu, untuk laporan-laporan ekstrakurikuler dan organisasi yang saya selesaikan di bulan Oktober ini Bu. Selain itu ada tugas CGP yang tentunya selalu ada due date yang biasanya harus kita kerjakan, seperti itu Bu. Iya. Pak Budiman, Oke. jadi pengerjaan laporan ekskul, laporan organisasi, serta tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak itu jadi prioritas Bapak ya, selain tugas utama sebagai guru, gitu ya Pak? Iya, selain mengajar itu Inggih. betul sekali Bu, itu yang Prioritas. saya lakukan. Inggih. Pak Budiman, dalam sebuah organisasi itu kan ada biasanya Pak Budiman kepanitiaan, ya kan Pak Budiman, kemudian ada pengurus-pengurusnya. Nah, apakah selama ini Bapak Budiman pernah meminta bantuan kepada anggota atau pengurus organisasi tersebut, Pak? Oh, untuk itu pernah sih Bu, saya meminta bantuan kepada mereka. Nah, apa aja sih bentuk bantuan yang Bapak Budi minta kepada mereka? Bisa Bapak Budi ceritakan? Oh iya Bu, misalnya saat membuat laporan ekskul Bu, kebetulan saya berdua dengan rekan saya sebagai pembina, saya meminta beliau untuk melengkapi bagian absensi kehadiran. Kemudian seterusnya saya yang melengkapinya atau menyelesaikannya, begitu Bu. Oke. Dari yang Bapak sampaikan tadi, menurut Pak Budi, apakah rekan kerja di organisasi Bapak maupun rekan kerja di sekolah itu mau Bapak ajak bekerja sama atau berkolaborasi, sebenarnya mau nggak? Kalau menurut saya sih Bu ya, Ya. mau aja sih mereka Bu. Tapi di diri saya sendiri yang agak nggak enakan Bu untuk meminta kepada mereka. Iya. Tapi kalau menurut saya, kalau saya minta, pasti insya Allah mereka mau.
Tapi ya tetap saja dalam diri saya pribadi itu agak nggak enakan Bu meminta seperti melimpahkan tanggung jawab, malah takutnya nanti menambah beban kerja bagi mereka seperti itu Bu. Lantas apa rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak sampaikan tadi? Mungkin seperti ini Bu, untuk menambah berkolaborasi lagi dengan rekan-rekan tadi agar eh, nanti apa saja yang ditugaskan oleh kepala sekolah itu dapat bisa berjalan dengan lancar. Kemudian karena berdasarkan pengalaman mereka yang sebelumnya itu sebenarnya mau saja diajak, akan tetapi saya sendiri yang agak canggung untuk meminta pertolongan kepada mereka. Iya. Seperti itu Bu. Bagus sekali rencana Bapak, semoga berjalan dengan lancar ya Pak. Iya Bu Haryati, terima kasih. Rencana ini juga muncul saat Bu Haryati tadi bilang, adakah teman-teman yang bisa dimintai bantuan, dan saya akan belajar meminimalisir rasa tidak enakan tersebut Bu. Kepada teman saya saat ingin meminta bantuan mereka. Karena sebenarnya teman-teman saya itu mau saja membantu, akan tetapi karena rasa canggung tadi, jadi saya berusaha untuk mencoba menerobos rasa kecanggungan saya supaya bisa beban pekerjaan saya ini bisa di-share untuk berkolaborasi dengan mereka. Sama-sama Pak Budi. Terus apa komitmen Pak Budi dalam menjalankan rencana Bapak tadi? Komitmennya? Iya, saya berkomitmen ingin menjalin kerjasama dan kolaborasi Bu yang baik dengan rekan-rekan saya di sekolah maupun di organisasi. Saya akan berkomunikasi yang efektif dengan mereka ya Bu ya, mempraktikkan kerjasama tim dan meminta bantuan kepada mereka ketika saya memang memerlukan bantuan. Jadi pekerjaan yang diberikan kepada saya akan tidak begitu berat, jadi hanya saya yang memikul, tapi beban itu bisa kita sebar dengan teman dengan cara meminta bantuan tadi. Tetapi juga bisa berbagi dengan rekan, dengan anggota lainnya, seperti itu Bu. Bagus sekali Pak Budi, saya sangat mendukung rencana Bapak. Semoga dapat berjalan sesuai dengan harapan ya Pak Budi. Amin Bu, terima kasih Bu sudah mau mendengarkan cerita saya bahagia sekali dapat menemukan solusi dari perbincangan kita kali ini. Alhamdulillah Pak Budi, jumpa lagi kita di lain waktu ya Pak Budi ya. Kalau misalkan ada permasalahan lagi, saya bersedia kok meluangkan waktu untuk kita sama-sama mencari solusinya Pak Budi. Baik, ya Bu, siap. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu. Iya Pak Budi, terima kasih. Untuk kegiatan ini, Bapak Budiman dan Ibu Haryati sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik. Terlihat alur cerita pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Haryati selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach ya Bu ya dapat menemukan solusi atau rencana yang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya Bu. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Bapak Budiman lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak ya. Kemudian tadi Ibu Haryati sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi mendengarkan aktif. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik. Karena dengan mendengarkan aktif dan membuat coach menjadi lebih terbuka, kemudian juga merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dan dengan lebih maksimal. Iya, betul sekali Bu Hanani. Terima kasih Ibu Haryati selaku coach dan Bapak Budiman selaku coach atas praktik coaching hari ini. Dan memberikan pelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Iya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tergerak, mari bergerak. Ayo menggerakkan demi masa depan cemerlang. Kita semua satu dalam langkah
mendidik generasi dengan hati.